Itu begitu. Itu yang membedakan dengan teori sistemnya Jasir Auda yang itu mengabaikan kausalitas tapi lebih mengutamakan keteraturan. Itu kan begitu ya, teman-teman sekalian. Yang kedua ada generalisasi pola tadi ya. Kekurangan sebagai hakikat kausalitas, misalkan keterbatasan segala sesuatu, keterbatasan itu mendasari keteraturan dan kekacauan. Itu kan kita bicara pola kan begitu kan. Yang ketiga prediksi, keterbatasan segala sesuatu tadi itu ya, dan kekeliruan ketidakinggaan. Nanti tapi utamanya di teori yang kedua. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ini semua bisa terbatas karena ya tadi apa namanya sistem ini kan begitu kan. Dan terakhir dapat diaplikasikan sebagai pisau analisis atau kerangka teoritik. Misalkan teman-teman menghadap skripsi, tesis atau disertasi, Anda bisa pakai perspektif ini kan begitu, perspektif baru ini yang yaitu perspektif sistem ini teman-teman sekalian. Itu begitu. Oke, saya dulu Mas ya bentar ya. Nah, ini apa namanya? Ya, saya dulu bentar ya. Oke. Nah, ini itu tabel pembeda saja, tidak saya baca semua, teman-teman sekalian. Tapi intinya ini yang menunjukkan apa namanya tentang perbedaan antara argumen kami kosmoteologi dan rumpun argumen kosmologi maupun rumpun argumen teleologi. Saya fokus mengkaji bukan sekedar asal-usul alam, tapi asal-usul segala sesuatu. Minimal secara umum. Terus bagaimana fokus membuktikan keterbatasan alam dan kemungkinan kausalitas imaterial. Kalau kosmologi ini tidak banyak yang fokus ke situ, tapi ya tadi ya alam ada yang menciptakan maka Tuhan selesai masalah. Itu kan cenderungannya demikian. Apalagi teologi, ditanyain Infinity Grace juga bingung, pasti kan begitu karena tidak fokus di kausalitas, itu kan begitu. Terus hakikat realitas tadi ya kami fokus pada kekurangan tadi itu yang membedakan dengan argumen kontingensi, gerak dan kalam misalkan kan begitu kan ya. Terus teleologi itu terlalu sederhana karena mengabaikan kekacauan. Itu kan begitu kan ya. Bahkan ya susah bagaimana dia menjawab keterbatasan atau ketidakterbatasan itu seperti apa. Itu ya radikal, sebenarnya radikal itu dia mengungkap hakikat realitas, kausalitas, keteraturan dan kekacauan. Itu begitu teman-teman sekalian. Lalu ini keterbatasan ini tuh membingkai keteraturan dan kekacauan dan seterusnya ya saya nggak baca semua ya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa diberikan tanya jawab ya maupun kritik dan saran. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Beli Gede ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih Mas Dr. Gigi Saputra atas presentasinya. Ya, saya kira ini karena berangkat dari disertasi beliau, jadi beliau sangat sangat akademis sekali menyampaikan karena ini memang dari hasil risetnya beliau. Nah, cuma tadi ada beberapa hal ya yang memang disampaikan dan ada beberapa kata kunci ya. Memang kalau kita berbicara tentang argumen eh, eksistensi Tuhan atau argumen adanya Tuhan, ini juga tidak luput dari kritik seperti yang disampaikan oleh Mas Gigih juga, dan salah satu yang menjadi kritik dari teori atau argumen kosmologi ini adalah paradoks itu. Ya, kalau misalnya, jadi eh, ada kekacauan semacam cara berpikir ya, kekacauan logika di sana. Eh, Seperti yang tadi dikatakan bahwa ketika setiap keadaan atau peristiwa ada penyebabnya dan kita tarik pada ujungnya sebagai penyebab pertama itulah Tuhan. Lalu apa yang menyebabkan Tuhan itu? Nah, itu menjadi paradoks argumen kosmologi itu. Sehingga ini nanti menjadi perdebatan-perdebatan yang panjang juga yang menuai kritik banyak berkaitan. Tapi di antara argumen ini, argumen eksistensi Tuhan, mungkin argumen kosmologi ya nanti dengan disandingkan oleh Mas Gigi berkaitan dengan argumen kosmoteologis ini menjadi argumen yang terkuat ya, yang mungkin paling kuat ya berkaitan dengan kalau saya baca ya argumen kosmologis ini menjadi argumen yang cukup kuat untuk membuktikan adanya Tuhan itu. Nah, mungkin agar panjang wawasan kita dan pemahaman kita berkaitan dengan teori yang disampaikan oleh Mas Gigi, mungkin saya buka pertanyaan ya. Bisa raise hand ataupun chat di kolom chat kalau misalnya teman-teman ada kesulitan untuk menyampaikan. Nah, ini sudah ada satu
Mas Bernard, Bung Bernard, dan 2 Pak Putu. Saya berikan kesempatan kepada Mas Bernard dulu ya, setelah itu baru Pak Putu. Oke, monggo Mas Bernard. Matur suksma beli gede Agus Siswadi. Oke. Dan makasih Mas Gigi, kita ketemu lagi udah yang kesekian kali ini di Halo udara. Mas Bernard, sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang aku pengen tanyakan itu, Tuhan dalam teori Mas Gigi itu apakah berkontribusi terhadap kehidupan manusia? Apakah dia mempengaruhi pergerakan manusia dalam berbuat baik dan berbuat jahat dan aspek-aspek moral lainnya? Itu dulu pertanyaanku. Terima kasih banyak. Oke, makasih Mas. Oke, mungkin saya langsungkan ke Pak Putu ya, biar nanti setelah itu bisa kita buka lagi. Monggo, silakan Pak Putu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jadi, Waalaikumsalam Pak Mas Gigi, Putu. ya, terima kasih Mas Gigi sudah memberikan pandangan baru terhadap teori kosmologi yang berawal dari Big Bang Theory, kemudian muncul keteraturan yang paling mutlak atau yang paling tinggi, kemudian disertai dengan kelemahan keteraturan, menimbulkan ketidakteraturan, dan menimbulkan terjadinya kekacauan. Jadi ini cukup menarik karena secara partikel, secara material, maka tentu Big Bang ini tentu ada yang menyebabkan terjadinya. Jadi di awal kita tidak menyebutkan materi itu sumbernya dari mana, siapa yang memberikan. Ini menarik sekali bahwa kemudian tiba-tiba muncul materi. Nah, sekarang begini, materi itu apakah bersumber dari energi, kemudian energi itu menyebabkan terjadinya ledakan, ledakan inilah yang menimbulkan materi. Apakah bisa kita mengatakan seperti Albert Einstein mengatakan adalah E sama dengan mc kuadrat, ketika E sama dengan energi, kemudian M-nya itu adalah sebuah massa, maka energi itu terbuat dari massa, dan massa juga bisa menimbulkan energi. Ketika energi yang jauh dari sumber aslinya, lambat laun dia akan mengalami kemunduran, atau bukan kemunduran, artinya kekurangan kekuatan untuk menuju ke ruang tertentu. Sehingga apa yang dikatakan tadi Mas Jige bahwa ada tujuan dari Big Bang ini tentu tidak akan tercapai. Menariknya lagi adalah bahwa ketika Big Bang teori ini sampai suatu saat dia dimanapun dia berada, apakah terjadi kekacauan? Dan kekacauan itu merupakan sumber dari ketidakruntutan dari teori ini bahwa dia mempunyai tujuan. Apakah tujuan dari teori Big Bang ini? Kalau bagi saya bahwa teori Big Bang ini dia tidak mempunyai suatu tujuan tertentu karena kejadiannya juga adalah tiba-tiba. Jadi sesuatu energi kemudian dia melakukan reaksi tertentu sehingga dia menimbulkan ledakan yang begitu besar, dan ledakan ini dengan sendirinya saja dia melengkapi seluruh ruang-ruang yang ada di dunia sana atau di alam semesta ini. Nah, pertanyaan saya adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh imaterial maupun materi itu merupakan suatu konsep, semuanya adalah energi. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan di dalam teori-teori tubuh manusia, teori-teori tubuh manusia juga dia menyimpan ada material, kemudian struktur yang paling kecil dari material itu adalah atom, kemudian ditemukan lagi dalam nanoteknologi, dia menjadi subatom. Subatom pun dia bisa dikatakan bahwa dia tidak mempunyai kutub positif maupun negatif.
Tetapi sebelum kita menemukan itu, bahwa atom itu ada yang atom, proton, dan neutron. Jadi menurut saya bahwa eksistensi alam semesta itu juga harus dipahami sebagai suatu imaterial yang mengatakan bahwa materi-materi dalam subatom itu itulah yang menyebabkan terjadinya energi. Karena secara ilmiah kita mengatakan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari atom, dan atom ini yang menyusun tubuh manusia. Contohnya adalah C6H12O6, H2O, H2O itu air, C6H12O6 itu adalah gula, dan begitu juga seterusnya. Terima kasih. Oke. Mas. Terima kasih Pak. Monggo langsung ditanggapi dari dua pertanyaan tadi. Ada Mas Bernard sama Pak Putu. Monggo Mas Gigi. Terima kasih Beli atas kesempatannya. Jadi yang pertama tadi Mas Bernard tanya, apakah Tuhan dalam teori Anda itu berkontribusi dalam kehidupan kemanusiaan? Sebenarnya teori kami tidak fokus di situ ya Mas. Fokus teori kami itu lebih pada membuktikan adanya Tuhan. Jadi tidak menjelaskan bagaimana hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Kalau itu dikaji lebih dalam tentu bisa Mas. Kalau apakah Tuhan Anda itu yang dalam teori Anda itu, maksud saya teori saya itu adalah dia berkontribusi saja, berkontribusi. Dari mana kontribusinya? Tentu nanti masuk dalam filsafat agama. Ada yang bersifat teologis, itu kan demikian. Artinya apa? Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini dengan keteraturan atau hukum-hukum keseimbangan atau hukum universal tadi. Hukum universal tadi sebagai pijakan untuk berperilaku. Dan ada juga teologi yang menyatakan bahwasanya oh ya Tuhan itu mengaruniakan wahyunya. Itu kan demikian ya rekan-rekan sekalian. Yang akhirnya apa? Oh dari situlah kita hidup. Lebih ke situ sih Mas. Cuman fokus teori kami tidak mengkaji itu Mas ya. Itu begitu. Tapi fokusnya adalah bagaimana tentang argumen adanya Tuhan. Tapi di satu sisi kami juga mengkritik dan tidak sepakat dengan deisme. Deisme yang menyatakan bahwasanya Tuhan itu ada tapi tidak berperan. Itu kan demikian. Kami cenderung membantah itu ya dalam kehidupan nyata gitu ya. Dalam konsep kehidupan. Karena sama dengan itu membatasi, itu kan begitu ya. Membatasi yang namanya kuasa Tuhan dan juga membatasi peran Tuhan. Itu Mas untuk Mas Bernard. Untuk apa rekan yang kedua, apakah materi bersumber dari energi dan seterusnya? Kalau dalam hukum fisika normal, memang ini berkelindan, Pak. IMC kuadrat itu ya. Jadi materi jadi energi bisa dan sebaliknya, itu kan begitu. Tapi ketika Big Bang itu pengecualian, Pak. Big Bang itu artinya adalah waktu Bang-nya tadi itu kan dalam waktu yang sekelumit, waktu Planck itu kan, di mana tiga gaya dasar dan satu gravitasi itu menyatu, itu kan demikian Pak. Jadi belum terjadi hukum fisika seperti sekarang, itu kan begitu. Kalau menanyakan dari mana Big Bang kok bisa meledak, tentu bukan mekanisme materi lagi. Tadi udah kami sampaikan bahwasanya tentu mekanisme yang disebabkan oleh imaterial, kan begitu kan ya. Jadi kalau ateis dalam artian Hawking katakanlah, atau mungkin teori Big Bones menyatakan Big Bang ini berasal dari Big Crunch sebelumnya, itu kan demikian ya, dari Big Bone sebelumnya. Itu juga punya banyak kelemahan. Misalkan bagaimana kita membalikan kekacauan yang sudah meningkat itu loh, menjadi Big Bang kembali, itu kan seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana menyatukan 4 gaya dasar tadi dalam energi Planck. Ini tidak mudah, kan begitu kan. Karena apa? Energi sebelumnya sudah turun menjadi kekacauan. Itu juga kesulitan yang dialami oleh kosmologi ateisme. Itu yang nanti kita bahas di pertemuan kedua rekan-rekan sekalian. Jadi kalau dari mana Big Bang? Kalau saya menjawab, tentu itu adalah mekanisme yang bersifat imaterial. Dalam artian imaterial tadi itulah yang itu menyebabkan tadi itu kan demikian ya. Karena tadi premisnya adalah bahwasanya dia punya keterbatasan, hukum-hukum fisika telah runtuh, itu yang pertama, dan yang kedua keterbatasan eksistensial, maka membutuhkan yang di luar materi. Itu kami sudah jelaskan begitu ya Pak ya. Itu kan begitu. Nah kami membedakan Pak sesungguhnya antara imaterial dan material, keduanya berbeda. Kalau material ya tentu dia punya massa dan sebagainya, dia punya bentuk, dia bisa jadi energi dan sebagainya, itu kan begitu. Nah realitas tidak hanya material Pak, tapi juga imaterial. Minimal tadi saya tunjukkan bahwasanya tidak bisa melihat
berdiri sendiri karena dia bersifat terbatas, itu kan begitu ya, lewat kajian sistem tadi. Itu begitu, Beli, jawaban kami ya, itu begitu jadinya. Terima kasih Mas Gigi. Gimana Mas Bernard sama Pak Putu? Ada tanggapan lain? Ya, Ada tanggapan? Oh ya. kajiannya Mas Gigi cukup Oke. membuka wawasan ya. Terima kasih sudah bisa Oke. membantu. Oke. Matur nuwun. Terima kasih, Pak matur Putu, nuwun. Masih. Ya. Gimana Mas Bernard? Sebelum kita Ya, kasih kesempatan ke Mas Andi selanjutnya. Oke, monggo Mas Bernard. kalau versi Richard Dawkins itu kan Tuhan itu seperti pembuat jam tangan yang buta. Dia menciptakan semesta yang memiliki mekanisme yang teratur, tetapi dia tidak terlibat langsung dalam bagaimana aturan tersebut terjadi ke depannya gitu, baik itu dipengaruhi oleh waktu ataupun aktivitas manusia. Gimana menurut Mas Gigi tentang teori Dawkins ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bernard. Saya juga tidak sepakat ya Bang, baik deisme maupun ateisme itu kan begitu. Deisme sebagaimana dianut oleh Newton itu juga tidak bisa dipertahankan, itu kan begitu. Dalam artian tidak bisa dipertahankan karena ya tadi, jadi kayak nanggung gitu loh Mas. Nanggungnya kenapa? Dia mengakui adanya Tuhan tapi membatasi Tuhan, itu kan begitu. Dia membatasi Tuhan dan pandangannya itu pandangan sekuler gitu ya, pandangan yang itu memisahkan, tidak sistemik lagi. Ini bicara sistem di luar kosmoteologi Mas ya, tapi hubungan Tuhan manusia alam. Jadi kan kalau deisme itu kan oke, Tuhan itu ada tapi dibatasi ya, jangan digunakan aturannya, tapi kita adalah manusia yang berdikari, itu kan begitu. Nah, saya kira ini kayak memisahkan, tidak pandangan utuh lagi gitu loh. Loh, Tuhan diakui adanya tapi kok ya tadi tidak diakui aturannya juga. Ini kan sangat nanggung Mas ya, dan itu juga nanti pada kajian ideologis atau kajian nilai-nilai nanti efek sekularisme itu luar biasa membahayakan Mas. Jadi memang efeknya adalah ya tadi akhirnya manusia itu menjadi raja gitu ya, raja di bumi, itu kan begitu, penguasa yang itu akhirnya ya sudah, alam semesta ini, bumi ini saya gunakan sebagai sumber pemuas atau objek eksploitasi, itu kan efeknya nanti demikian. Jadi saya pribadi menolak apa yang deisme tadi itu kan begitu. Walaupun deisme juga tidak bisa dikatakan ateis ya Mas ya, tetap dia ngaku adanya Tuhan, tapi dalam kehidupan real ya tadi kok nggak ada bedanya dengan ateis ya. Yang tadi itu ya, maksudnya kok ada enggaknya Tuhan kok tidak berefek apapun. Itu begitu Mas. Jadi kalau apalagi dalam agama kami Islam itu ya harus integral. Dalam artian tauhid itu dalam Islam itu juga ada yang namanya tauhid amaliyah begitu ya. Jadi setelah Tuhan dinyatakan ada, kita iman ya kita harus menggunakan aturan-aturannya. Itu begitu. Itulah padanya Tuhan itu berefek, berkontribusi bagi yang namanya kehidupan manusia. Itu begitu Bang Bernard jawaban saya. Oke, saya kira itu Mas Bernard. Monggo selanjutnya Mas Andi atau Bung Andi. Monggo silakan. Ya, makasih Mas. Mohon maaf sebelumnya karena kamera depannya ini rusak jadi Ya. lagi nggak bisa. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik apa yang dikemukakan tadi Mas Gigi itu. Cuman ada beberapa pertanyaan yang saya coba ini. Tadi kan kalau saya tidak salah tangkap, mohon diluruskan. Jadi kesimpulannya itu bahwa pembuktian Tuhan kemudian di luar wilayah kausalitas. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kalau begitu berdasarkan apa kemudian kita menetapkan bahwa dia sebagai Tuhan, dia sebagai pencipta? Bukankah menetapkan dia sebagai pencipta, pada saat yang sama kita menetapkan ada ciptaannya? Nah, karenanya di situ juga ada kausalitas di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah misalnya kemudian ditetapkan bahwa ada alam yang terbatas ini dan sebagainya, kemudian alam ini diciptakan
dari sesuatu yang imaterial tadi, yang non material, setahu saya kan ada kaidah filosofis yang mengatakan bahwa yang tidak punya itu tidak mungkin memberi. Jadi kalau saya tidak punya uang, tentu saya tidak bisa beri uang. Saya tidak punya ilmu, tentu saya tidak bisa beri ilmu. Nah, kalau alam ini terbatas dan kemudian tadi disebutkan bahwa Tuhan itu juga mutlak dan karenanya tak terbatas begitu. Terus bagaimana dia bisa menciptakan yang terbatas itu? Bukankah pada dirinya yang ada itu hanyalah keterbatas gitu. Sebagaimana juga kalau dia sesuatu yang imaterial, bagaimana bisa dia menciptakan sesuatu yang material, sementara pada dirinya yang ada itu hanyalah material, imaterial atau non material. Nah itu bagaimana? Sehingga ini juga akan berimplikasi kepada kita membatasi Tuhan. Jadinya juga ada dualitas di situ. Ada dualitas alam ciptaan dan ada pencipta gitu. Ada dualitas materi dan non materi gitu. Karenanya saling membatasi sehingga konsep ini dalam pandangan saya juga justru jatuh kepada pembatasan terhadap Tuhan kayak gitu. Nah mungkin itu dulu sebagai pengantar awal Mas Kiki ya. Terima kasih banyak kesempatannya. Eh, Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Andi. Monggo Mas Gigi, ada 2 pertanyaan tadi Oke. dengan kausalitas. Kemudian yang pertanyaan yang kedua menarik. Tuhan sebagai imaterial, tetapi kenapa bisa menciptakan yang materi? Gitu. Padahal di dalam Tuhan itu hanya imaterial, ketidakterbatasan, dan hal-hal yang semacam itu. Monggo disanggah atau dijawab Mas. Ya. Terima kasih Beli Yeah. dan rekan tadi yang bertanya. Oke. Jadi standar dikatakan Tuhan itu bagaimana? Sebenarnya saya tidak fokus pada istilah Tuhan ya. Tadi kan Anda menyebut kreator juga tidak masalah. Cuman yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan keterbatasan segala sesuatu, Pak. Itu kunci utama di situ, Pak. Jadi kita menunjukkan bagaimana tadi ya kajian kausalitas, keteraturan, dan kekacauan ini semua berujung pada keterbatasan alam maupun keterbatasan imaterial. Itu paling kunci di situ, Pak, dasarnya. Nah, keterbatasan inilah akhirnya yang dia mendorong atau membutuhkan terhadap kebutuhan di luar yang terikat sebab akibat karena dia terbatas. Premisnya di situ, Pak ya. Tolong diperhatikan betul. Maka Pak dia membutuhkan eksistensi yang tidak terikat hukum sebab akibat dan semua atribut-atributnya termasuk keterikatan dengan materi dan sebagainya tadi itu. Di situ premisnya. Maka muncul adanya pencipta, ya ada yang bilang pencipta, penyebab awal, dan sebagainya itu kan begitu. Istilah Tuhan itu kan istilah yang sangat umum ya Pak ya. Saya menggunakan istilah kausa prima, orang-orang nanti pada nggak tahu itu gitu ya. Kausa prima itu apa, itu kan begitu. Saya bilang kreator juga tidak semua juga orang tahu, tapi saya menggunakan istilah Tuhan. Cuman istilah ini tuh yang terpenting adalah substansinya Pak, substansi kajian filsafatnya. Jadi kita menyatakan itu Tuhan ketika kita bisa sudah memastikan kausalitas sehingga kita menyatakan Tuhan itu mutlak, harus mutlak karena dia adalah yang mengatasi keterbatasan, itu begitu ya, yang itu di atas atau di luar hukum sebab akibat atau bahasa filsafatnya adalah transcendent, itu kan begitu kan ya, itu kita menyebut Tuhan. Kalau ada eksistensi yang masih terikat sebab akibat Pak, sesedikit apapun itu nggak layak dikatakan Tuhan. Karena apa? Dia masih terikat hukum sebab akibat, dia masih wilayah makhluk, dia terikat kekurangan, kebutuhan, bisa dikomparasikan dan lain-lain, itu kan begitu. Sehingga itu tadi menjawab question yang pertama, standar kita menyatakan Tuhan itu apa? Itu kan demikian ya, kembali pada kajian sistem keterbatasan tadi itu. Terus berikutnya ini agak paradoks ya teman-teman sekalian. Saya itu cenderung tidak menggunakan kata tak terbatas. Saya lebih senang itu menggunakan kata mutlak, itu begitu ya. Karena mutlak itu artinya dia tidak membutuhkan apapun. Dia tidak terikat hukum sebab akibat. Loh, berarti nggak boleh pakai kata tak terbatas dong. Ya silakan, pan-pan saja sebenarnya. Cuman
tak terbatas ini harapan saya dimaknai dengan betul ya. Jangan sampai nanti muncul paradoks baru. Berarti Tuhan nggak terbatas. Berarti dia bisa menciptakan Tuhan-Tuhan lain. Nanti masuk ke situ nanti. Jebakan paradoks itu teman-teman sekalian. Saya lebih senang menggunakan kata mutlak. Yang artinya apa? Yang membedakan dengan yang relatif tadi. Atau yang makhluk tadi. Yang relatif pasti terikat hukum sebab akibat dan semua atribut-atribut turunannya. Itu pasti begitu. Yang mutlak tentu tidak terikat itu semua. Itu kan begitu. Dia ada, tapi tidak diadakan oleh yang lain. Itu kan demikian rekan-rekan sekalian. Itu yang membedakan. Tapi silakan Anda menggunakan kata istilah tak terbatas, silakan. Cuman harus definisinya harus benar. Dalam artian dia tidak terikat hukum sebab akibat. Bukan tak terbatas itu bisa ngapain aja, tapi dia mencederai kemutlakannya dia. Nah, nanti muncul kontradiksi, muncul paradoks, itu kan demikian. Itu gitu ya. Terus bagaimana yang imaterial itu menciptakan yang material, rekan-rekan sekalian? Ini juga question ini harus dijawab setelah kita mengkaji bahwasanya materi itu terbatas, Pak. Kalau materi itu terbatas, maka dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Itu kan begitu. Lah, faktanya materi ini ada, itu kan begitu. Lah, kalau dia ada, maka ini logika cepatnya ya, Pak ya. Maka dia itu diadakan oleh yang di luar materi, bukan mengadakan dirinya sendiri. Loh kok bisa, Pak? Kata lo kok bisa ini harus kembali pada kajian keterbatasan tadi, Pak. Maka, oh iya, sahih ya, bahasanya yang imaterial ini punya kuasa, kan begitu kan. Yang itu memulai kausalitas, entah kausalitas imaterial, termasuk kausalitas material. Itu kan demikian. Karena dia mutlak, itu kan demikian ya. Mutlak dari mana, Mas Gigi? Tadi, dari kajian, ini semua terbatas, maka membutuhkan yang mutlak. Kuncinya di situ, Pak. Jadi jangan langsung Tuhan kok begini, kok begini, kok begini. Jangan langsung ke Tuhannya, tapi yang terpenting adalah jalan menuju Tuhannya yang terpenting. Tadi ya, kajian sistem atas keterbatasan segala sesuatu tadi, yang itu sebagai sebagai ujungnya sistem yang menyatukan kausalitas dan keteraturan dan kekacauan. Itu begitu, Pak, jawaban saya jadinya. Ya, demikian Pak Andi. Monggo kalau misalnya ada masih sesuatu yang ingin disampaikan, silakan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gigi. Sebelum kita, karena ini di kolom chat, gimana Mas Andi? Terima kasih atas tanggapannya. Oh, nggih. Ya, ini yang saya mau pastikan bahwa kan saya coba berangkat dari premis yang niscaya, premis yang a priori itu bahwa yang tidak punya itu tidak mungkin memberi gitu. Nah, karena premisnya ini bersifat a priori, tentu saja ketika saya masukkan premis-premis minornya, katakanlah kita pakai istilah tadi bahwa mutlak dan relatif gitu. Nah, ini juga menurut saya menjadi problem juga. Kenapa? Karena pertama itu tadi juga, bagaimana bisa kalau pada sesuatu yang mutlak itu melahirkan relativitas. Sementara pada dirinya itu yang ada hanyalah kemutlakan. Oke. Nah, bagaimana ini? Yang kedua, Yang kedua, kalau alam ini kemudian ditetapkan sebagai sesuatu yang relatif dan juga karenanya kita juga ada di alam dan karenanya juga ini kita sesuatu yang relatif. Lalu bagaimana juga kita bisa menetapkan sesuatu yang mutlak gitu. Toh juga kita ini sesuatu yang relatif gitu. Jadi dari dua sisi itu, baik dari sisi Tuhannya maupun dari sisi kita yang menetapkan itu, menurut saya itu menjadi problem filosofis juga untuk melakukan itu. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Andi. Memang problem yang tadi disampaikan oleh Mas Gigi itu berkaitan dengan paradoks ya. Tapi sebelum ditanggapin oleh Mas Gigi, ini ada di kolom chat ada pemilik atau account Moxner. Saya bertanya terkait pernyataan sebelumnya dari Pak Gigi. Sebelum adanya Big Bang, maka ruang dan waktu serta struktur dan kekacauan belum terintegrasi. Maaf jika salah dikoreksi. Lalu hal-hal imaterial yang berlaku sebelum terjadi teori Big Bang, notabene filsafat hadir di sini sebelum adanya sains. Apakah tafsirnya
terkohesif dengan teori dari Al-Farabi terkait emanasi? Monggo. Kemudian yang kedua, ada Mas Iqbal, biar sekalian nih, nggih. Wah, ini panjang juga Mas Iqbal nih. Tadi saya bacakan ya. Ya, Iya, Mas. saya ingin bertanya, pertama, kenapa gerak kehidupan ini selalu siklus? Kok nggak linear ataupun spiral? Nah, ini. Kemudian kedua, bagaimana relasi yang kudus atau yang pencipta dan yang profan atau ciptaannya? Sedangkan kalau dilihat-lihat, wujud ini berbeda. Bagaimana bisa masuk di akal menjelaskan relasi antar yang imaterial dan material? Mungkin nanti akan bersinggungan dengan pertanyaannya Pak Andi itu. Kemudian yang ketiga, terakhir, karena menjawab dari tantangan dari tokoh-tokoh objektivisme, semisal Ayn Rand, William Thomas, Leonard Peikoff, bahwa pertama, bila kita ingin membuktikan eksistensi yang kita anggap Tuhan itu melampaui nalar manusia, atau hukum-hukum alam, artinya sejatinya Tuhan tidak bisa diketahui atau dipahami. Oke. Kedua, alam semesta ini dikatakan eksis karena memiliki identitas sekaligus eksis. Jadi ketika kita menganggap yang supranatural, atau baca Tuhan, melampaui alam semesta ini dikatakan eksis, maka akan menghasilkan pernyataan eksistensi melampaui eksistensi. Dan pernyataan ini dianggap oleh mereka sebagai nation has no meaning. Ya, mungkin bisa ditanggapi 3 pertanyaan sekaligus nanti mengkaitkan ke pertanyaan-pertanyaan ini dengan apa yang disampaikan oleh Mas Andi tadi. Monggo Pak Gigi. Oke, menarik. Ini questionnya Mas Andi ini ada kesamaan dengan yang question Mas Moxner ya, yang masalah emanasi tadi. Iya. Jadi begini Mas, dalam sistem kami tidak menganut emanasi itu begitu, tapi kami menganut penciptaan dari tiada atau kosmologi. Atau ada kesamaan dengan kalam ya, kosmologi kalam. Jadi penciptaan dari tiada. Itu begitu. Jadi gimana yang mutlak bisa menciptakan yang relatif? Kami berangkat secara induktif Mas, bukan deduktif. Bukan, oh Tuhan menciptakan alam, bukan begitu. Tapi kita lihat alam, seperti apa tadi kajian sistem tadi Mas ya, menunjukkan keterbatasan, itu kan begitu. Keterbatasan alam maupun keterbatasan imaterial, kita bisa menetapkan adanya yang mutlak. Lebih ke situ Mas. Kalau saya nggak dibalik, itu kan begitu. Beda dengan siapa si Anselmus ya, yang itu sudah mengasumsikan, itu kan begitu. Argumen ontologi itu loh Mas. Bahwasanya kita bisa membayangkan sesuatu yang itu sempurna, yang tidak bisa ada yang lebih sempurna daripada sosok itu. Sosok itu harus ada. Jika tidak ada, maka dia tidak sempurna. Itulah Tuhan, maka Tuhan ada. Saya tidak menggunakan argumen seperti itu yang sangat deduktif. Dalam artian argumen sudah a priori, tidak seperti itu. Tapi saya itu bersifat a posteriori dan cenderung bersifat induktif, Mas. Jadi yang utama adalah bagaimana kita mengkaji alam terlebih dahulu tadi ya, sistem tadi yang sudah saya sampaikan tadi itu untuk menetapkan yang mutlak. Lalu kita bisa menyatakan, oh iya, yang mutlak itu menciptakan karena dia adalah tadi ya, yang mengawali segala sesuatu, yang memulai sebab akibat, maka semuanya mungkin bagi dia, Mas. Dalam artian semua mungkin itu dia bisa menciptakan alam semesta, dia bisa menciptakan imaterial, itu kan begitu. Justru materi itu tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Kenapa? Sudah saya kaji tadi, dia terbatas. Dia tidak menciptakan dirinya sendiri, Mas, karena dia nothing, itu kan demikian. Itu begitu. Lalu menjawab yang emanasi tadi, lah memang di sini kami tidak eksplisit yang menyatakan, tapi dalam disertasi kami itu kami gini, di akhir bab 3 itu kami gini Mas, menunjukkan apa namanya posisi kami sebagai Tuhan itu sebagai kreator ya, pencipta, bukan emanasi atau penggerakan abadi. Karena emanasi itu kan gini ya, berarti kan alam semesta itu berasal dari Tuhan yang memancar, itu kan demikian lah, itu kan nanti muncul ada berbagai macam paradoks, misalkan Tuhan mengalami perubahan dan sebagainya misalkan. Nah, kami tidak menggunakan argumen itu nggih Mas. Itu yang membedakan di situ, itu begitu. Lalu untuk menjawab apa namanya, bagaimana alam ini kok siklus? Sebenarnya bukan hanya siklus Mas, juga ada linear juga. Kan begitu. Jadi begini, lebih tepatnya siklus dan linear ini adalah dia berarti sistem. Ada linearnya, ada siklusnya, itu kan begitu. Ada yang berjalan terus-menerus, ada yang berputar. Itu kan begitu.
Apa yang berputar? Ya, misalkan siklus rotasi, siklus revolusi misalkan, siklus rantai makanan, itu yang berulang Mas ya. Tapi alam juga bersifat maju Mas. Yaitu apa? Misalkan umur alam semakin bertambah, itu kan begitu. Kekacauan semakin bertambah, kan begitu. Jadi memang dia bersifat sistem. Sistem itu gabungan antara siklus dan garis garis lurus, Mas. Itu begitu ya. Jadi saya izin meralat, kuesionya harusnya bukan kok hanya siklus, tapi nggak linear, tapi lebih tepatnya ini sistem, Mas. Dalam artian ya siklus ya garis lurus dalam kesatuan sistem tadi itu. Itu demikian, G. Pada akhirnya memiliki goal ending yaitu tujuan tadi yaitu akhir alam semesta. Kekacauan itu sebenarnya bukan meniadakan desain, justru dia menunjukkan desain. Kok bisa menunjukkan desain? Berarti desain itu sudah mengalami kadaluarsa dan dia akan menurun dan hancur. Ya itulah desain sendiri, kekacauan sendiri itu juga menunjukkan keterbatasan. Jadi intinya itu keterbatasan tadi itu, Mas, yang membingkai keteraturan dan kekacauan. Itu di situ ya jadinya ya. Terus apa namanya relasi material dan imaterial tadi udah saya jawab ya dalam artian ya imaterial bisa menciptakan yang material karena apa? Dia mutlak Mas. Itu kan begitu. Loh kok material nggak bisa menciptakan imaterial? Karena dia relatif. Kan begitu ya. Terikat hukumnya kan begitu kan ya. Tapi kan ini kan imaterial artinya dia yang mutlak tadi penyebab awal tadi itu yang tidak terikat namanya kaidah-kaidah sebab akibat yang membedakan di situ Mas. Terus yang terakhir tadi menjawab tentang eksistensi yang melampaui eksistensi sehingga tidak bermakna. Saya kira ini lebih pada ekspresi paradigma positivisme ataupun materialisme. Makna itu kalau dalam positivisme ya Mas ya, makna itu dibatasi untuk hal yang bersifat tentu material, yang terikat ruang dan waktu, yang dapat diverifikasi dengan apa ya, dengan nyata, dengan real. Itu kan paradigma materialis positivistik. Jika kita mengatakan Tuhan di luar alam atau transenden itu nothing bagi mereka, ya tentu karena paradigmanya positivistik. Dalam artian apa? Dia membatasi kan begitu kan, membatasi yang ada hanya materi. Oke silakan, tidak apa-apa, diuji saja, itu kan begitu. Caranya bagaimana mengujinya? Ya tadi Mas, apakah alam terbatas atau nggak terbatas? Ujinya begitu. Karena kalau deadlock epistemologi, ya udah diteruskan aja. Kita masuk pada bab-bab atau tema-tema yang lain untuk menguji konsistensi pandangan tersebut. Itu kan begitu. Uji aja ketika positivisme menjelaskan alam semesta, bisa nggak memuaskan? Misalkan demikian. Ketika positivisme menjelaskan alam semesta, pasti apa? Dia menyuguhkan multiverse misalkan. Nah, itu ada banyak paradoks, ada banyak kelemahan, misalkan demikian. Nanti kita kaji di hari kedua ya Mas ya, utamanya demikian. Sehingga memang apa namanya itu dapat dibantah Mas ketika kita bisa sungguh-sungguh menunjukkan secara sistematis dan objektif bagaimana kajian yang utuh dan integral tentang atas realitas. Cara membantahnya di situ nanti. Ya tadi kembali pada kajian sistem tadi, bagaimana kita itu jeli dan radikal memandang apa hakikat kausalitas, keteraturan dan kekacauan. Hubungan sistemiknya bagaimana? Itu kan begitu. Lalu apa konsekuensinya bagi asal usul alam semesta? Itu di situ, Mas. Sehingga itu menjadi definisi yang teruji, definisi yang objektif. Tentu menggunakan logika generatif, itu kan demikian ya. Itu jadi begitu saja, Mas. Nah, kalau detailnya bagaimana? Ya saya izin nanti minta kesempatan lagi pada pertemuan kedua kepada Beli Gede maupun Mas Dokter ini ya, Odi ya. Jadi fokusnya membantah ateisme sampai total itu bagaimana sih? Dari positivisme sampai teori-teori kosmologinya seperti apa? Kritik yang mengunci itu seperti apa? Itu begitu Mas jawaban dari saya. Oke. Saya kira akan kita buat beberapa sesi nih ya biar clear. Monggo, monggo. Karena kalau misalnya satu sesi ini kayaknya banyak sekali. Oke, sebelum ke Mas Bernard ini ada dua. Mas Bernard kalau misalnya nanti ada waktu saya akan persilahkan kembali. Ini ada Mas Odi sama Mas Fuad dan ada satu pertanyaan lagi dari Mas Canggih di kolom chat. Tapi dia privat nih ngirimnya. Saya mau Mas ini nih Mas Odi dulu. Oke, terima kasih Mas Gede. Yeah.
Saya sebetulnya ingin mengomentari, kemudian ada pertanyaan kecil ya kepada kawan saya. Saya juga sempat tertarik dengan perdebatan teis sama ateis ya. Tapi saya malah kepikirannya gini Mas Gigi. Saya membaca kalau sebetulnya perdebatan itu akan tidak berbuah banyak ya, tidak fruitful kalau masih nuansanya teologi sentris. Artinya perdebatan antara teis dengan antiteis gitu, yang kemudian memunculkan strong atheism, gnostic atheism ya. Lalu saya, oke, mungkin itu bagiannya Mas Gigi untuk mengcounter para ateis gitu ya. Tapi kalau saya kepikiran mau bikin arena tarung yang asik untuk teis dan ateis gitu. Wah, mantap, mantap. Kalau Ya. Mas Gigi merekonstruksi tadi bagaimana konsep kosmologi dan seterusnya, kalau saya lari ke problem kategoris objek tentang status ontik objek yang kita bayangkan. Nah, saya misalnya pertama kita akan masuk di layer pertama itu tentang teori intensionalitas ya. Apakah satu hal yang kita intensikan itu merefleksikan realitas objektifnya gitu kan? Kalau John Searle mengatakan ya ketika kita memikirkan apapun itu intensionalitas kita selalu directed at about something ya, sehingga dia contentful. Tapi kalau di layer kedua, saya melihat ada yang paling menantang itu dari paradigma reisme dan konkretisme, Mas. Satu jargon mereka ya, doktrin epistemiknya, doktrin metafisiknya, only individual things exist. Jadi mereka menuntut ada individuasi dari suatu konsep seperti kata Mas Gigi tadi, penangkapan mentalitas kita terhadap realitas ya, terhadap uncertainty itu, di mana ketika kita kaitkan dengan pandangan reisme atau konkretisme itu hanya yang terindividuasikan yang bisa disebut sebagai yang eksis. Nah, ternyata kita bisa merespon itu. Tadi kan pertanyaannya, apakah kok bisa dari yang imaterial menghasilkan yang material gitu ya? Bagaimana kausalitas di antara yang imaterial dan yang material? Nah, sebetulnya itu berkutat pada bagaimana kategori objek itu. Selama ini kan kita melihat kalau dia eksis, pasti dia lawan dari tidak eksis. Tidak ada di antara eksis dan tidak eksis itu gitu. Nah, sehingga kalau saya menyebut semua konsep kita tentang Tuhan, dia itu relatif kepada perspektif subjek yang mengamat. Oke, boleh kita mengatakan dia mengambil itu adalah suatu sikap yang anti realis terhadap objek tersebut. Itu di tataran semantik ya. Tapi kalau di tataran bagaimana realitas objek itu, sebetulnya kita hanya menangkap sensible quality-nya gitu. Kalau saya membidiknya dari perdebatan triple O ya, object oriented ontology. Jadi bagaimana suatu hal itu bisa disebut eksis ya tanpa properti eksistensi gitu. Nah, ini sedikit unik ini kalau di Austrian object itu seperti itu ya, Meinongian jungle. Jadi suatu entitas itu bisa disebut objek meskipun dia tidak punya properti eksistensi ya. Nah, kenapa demikian? Karena dalam hal ini eksistensi itu diposisikan sebagai properti, sebagai suatu kualitas yang melekat pada objek. Nah, objek seperti round square, persegi tiga bundar, unicorn gitu kan. Nah, pertanyaan terbesarnya Mas Gigi, saya penasaran dengan teorinya Mas Gigi. Bagaimana teori Mas Gigi itu merespon konkretisme dan bagaimana teori itu merespon pertanyaan semisal ini. Apa bedanya objek ketuhanan dengan objek fiksional seperti Sherlock Holmes, round square ya? Ya, padahal kalau kita lihat mereka itu eksis dalam kategori realitas yang mana gitu. Itu awalnya Mas Gigi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Memperkaya perspektif ya. Memang kalau saya itu fokusnya pada isu-isu kosmologi. Kalau jenengan mungkin lebih pada ke bahasa dan ontologi Mas ya. Bahasa dan sebagainya, hermeneutik dan sebagainya itu kan lebih ke situ. Itu kan demikian. Oke. Menanggapi question dari Bang Odi tadi, Mas Dr. Odi, objek ketuhanan itu objek yang mana? Itu kan begitu. Kalau saya kembali pada kajian teori kami, maka dia objek imaterial, Mas. Objek imaterial yang sungguh-sungguh ada. Dalam artian, dia tidak sekedar bagaimana hanya
mental kita membayangkan tanpa adanya properti yang nyata ada, tapi dia sungguh-sungguh ada tadi itu, bukan begitu kan? Apa yang membedakan Sherlock Holmes misalkan, Doraemon dan sebagainya? Dia adalah kalau Doraemon, Sherlock Holmes dan sebagainya hasil dari ide manusia, itu kan begitu. Hasil dari ide manusia yang mungkin dia melihat tokoh tertentu begitu ya, dia terinspirasi lalu dia membuat tokoh fiktif. Dari tokoh fiktif tadi itu maka dia dibentuk dalam film, katakanlah seperti itu kan begitu. Walaupun realnya mungkin tidak ada Sherlock Holmes maupun Doraemon itu di situ. Tapi kalau Tuhan dalam sistem kami, dia ada itu, jadi gini Mas, kalau dalam sistem kami itu kami tidak mengasumsikan ya Tuhan ada terlebih dahulu, tidak demikian. Tapi kita murni mencari, itu kan begitu. Kita murni mencari, kita wis filsuf gitu loh. Kita mencari kan begitu kan. Ya wis induktif kan demikian kan. Dari material ini kan begitu, maksudnya material ini dan di antara objek-objek imaterial tadi itu yang mungkin ada, maka dia imaterial yang mutlak kan begitu kan ya. Dalam artian dia objek yang sungguh-sungguh ada, bukan kreasi subjektif manusia, itu begitu. Saya ingat apa pendapat dari Karen Armstrong itu Bang Udi dalam bukunya Masa Depan Tuhan yang menyatakan begini, semua gambaran konsep manusia tentang Tuhan itu adalah berhala, itu gitu. Wih, saya baca agak tersentak juga ya. Berhala artinya idol, artinya itu gambaran tidak real, itu kan begitu. Kalau saya gini aja, gampang aja, real atau tidak itu tergantung seberapa logis, seberapa objektif dari argumen kita, itu kan begitu. Menjadi subjektif, menjadi sangat idealis dan tidak nyata ketika kita menganut paradigma yang bersifat a priori, Mas. Itu begitu. Misalkan Anselmus tadi. Anselmus itu tidak berangkat dari kajian semesta, itu begitu. Anselmus tidak berangkat dari kajian realitas a posteriori, tapi dia berangkat dari yang namanya a priori. Dia membayangkan, itu kan begitu. Dia mengimajinasikan manusia itu bisa membayangkan hal-hal yang sempurna, itu kan begitu. Harus ada yang paling sempurna, yang paling mutlak, yang tidak ada yang lebih mutlak daripada dia, itu kan begitu. Tidak ada yang lebih besar daripada dia atau yang dikatakan Tuhan ini. Kalau dia sempurna, dia harus ada. Nah, itu udah mengasumsikan, Mas. Akhirnya logika yang terbelit-belit, itu kan begitu. Sempurna baru ada. Kenapa bukan ada dulu baru sempurna? Itu kan demikian. Maka dia harus ada baru dikatakan sempurna. Ini kan antara premis pembuktian dan kesimpulan sama. Akhirnya jawabannya sama. Terjadilah logika yang berputar, Mas. Itu kan demikian. Nah, itu bisa dinyatakan sebagai idealisasi atau idealisme yang tidak nyata, dalam artian tidak sungguh-sungguh ada. Maka dari itu berangkatlah dari kajian kosmos, dari kajian alam. Itu akan apa ya, lebih objektif dan dia itu dapat lebih dipertanggungjawabkan. Itu kan begitu. Mungkin Armstrong jika mendengar pernyataan saya juga menuduh saya itu idolmu loh, itu apa, gambaran mentalmu loh. Ya manusia pasti punya gambaran mental, gambaran konsep, gambaran teoritik. Cuman seberapa dia, sejauh mana dia dapat mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan tentu lewat pembuktian-pembuktian yang itu objektif. Kalau saya lebih ke situ, Mas. Saya simpulkan bahwasanya Tuhan itu objek imaterial yang eksis, yang dia mutlak. Beda dengan objek yang bersifat apa ya, apa namanya, reka-reka maupun imajinatif. Itu demikian. Kecuali jika argumennya seperti argumen Anselmus ya Mas, itu saya kira tidak berangkat dari kajian yang kuat, tapi dia cenderung ide yang dinyatakan ada. Begitu Mas Odi, jawaban saya kurang lebihnya. Respon sedikit, Mas Oke. Gede ya. Oke. Ya. Saya juga berangkatnya itu tadi juga kepikiran ya dengan Mas Gigi, imaterial dan bagaimana korelasinya dengan yang material ya. Tuhan itu eksis meskipun dalam konteks yang imaterial gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang komitmen kita atas adanya Tuhan ya, artinya kemudian orang-orang itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memerlukan intensionalitas kita untuk sebagai prasyarat dia ada gitu kan. Artinya dia ada sebagai satu hal yang independen dari kesadaran dan pikiran kita gitu. Nah, itu komitmen ontologis kita bergerak di situ. Dan itu tidak bisa kita apa-apakan,
ketika kita mengartikulasikan komitmen itu ke dalam satu artikulasi kebahasaan, konsep-konsep dan seterusnya, maka dia dalam suatu hal yang antara tarik menarik di situ. Antara yang satunya itu dia dituntut sebagai objek, real objek yang kemudian dia independen dari kesadaran dan pikiran, sedangkan dalam konteks kebahasaan itu sudah, kalau kita sebut sebagai realis ya perspektifal realism, karena Hmm. proses individuasinya itu tidak kemudian mutlak ada di dalam domain yang mandiri dari pikiran kesadaran, sehingga orang punya kemungkinan yang banyak ya atas konsep Ya, Tuhan itu dari ya, belahan dunia manapun, dan betul. mereka cenderung mengaitkannya dengan aspek kebertubuhan, kemudian eh, pembentukan sosiokultural gitu ya. Ya, Nah, betul, betul, betul. kalau tawaran saya, Mas, artinya oke, komitmen ontologis atas Tuhan itu sebetulnya tidak terlalu berkorelasi dengan sikap epistemik tentang Tuhan itu gitu. Karena domainnya berbeda. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat Robin Lippoy Devine, kalau kita baca bukunya di Gnosticism itu ya, dia itu Agnostik gitu ya. mempromosikan pandangan fiksionalisme. Orang yang tidak punya komitmen ontologis terhadap eksistensi Tuhan, atas keadaannya Tuhan, adanya Tuhan ya, dia mungkin untuk ke gereja nangis-nangis atau ke masjid nangis-nangis. Dalam konteks dia mengintensikan Ya, ya, sikap epistemiknya itu mengarah pada suatu representasi dari ya, objek fiksional itu, yang kontennya ya, kosong kalau secara ontologis ya. ya, betul. Nah, makanya tadi juga saya lihat Mas Canggi juga menarik ke situ ya. Artinya ketika kita bertuhan ini, kita itu mengambil sikap realis atau anti realis gitu. Kalau semisal realis, apakah realisme naif atau apa? Kalau saya sih, menurut saya ya realisme perspektifal. Karena kalau realisme metafisik ya tentu udah ngapain apa dibicarakan gitu. Tapi uniknya orang bertuhan itu dia tahu kalau dia tidak bisa membangun satu pengetahuan korespondensif maupun pengetahuan testimonial atas wujud Tuhan, tapi dia membangun konsep yang berbagai macam dan diklaim sebagai satu hal yang merepresentasikan apa yang dinyatakan. Nah, itu uniknya orang yang bertuhan. Ya. Itu makasih Mas Gigi. Oke. Oke, terima kasih Mas Odi. Mungkin kita beri kesempatan ini Mas Canggih, karena Mas Canggih tadi udah masuk pertanyaannya, dan saya nanti juga akan berikan kesempatan Mas Fuad dan terakhir Mas Bernard. Oke, ini Mas Canggih nanya di kolom chat, tapi maksudnya privat tadi. Apakah prinsip sistem ini dapat diandaikan dapat lepas dari kesadaran manusia? Jika bisa, lalu apakah artinya eksistensi Tuhan tidak tergantung pada argumen tentang eksistensinya? Monggo. Kemudian selanjutnya, Oke, oke, langsung ditanggapi boleh. Silakan. langsung ditanggapi dulu Mas. Ya, terima kasih Mas Canggih. Namanya Canggih ya, keren. Udah canggih Ya, sejak memang. lahir. Oh ya, oke, mantap. Jadi sistem ini saya nyatakan dia sungguh-sungguh objektif ada, Mas. Itu kan begitu. Sungguh-sungguh objektif ada, cuman manusia itu dapat memiliki gambaran mental tentang sistem itu tentu ketika dia berinteraksi dengan realitas tadi itu. Jadi dalam hal ini saya tidak setuju dengan Immanuel Kant yang menyatakan itu hanya kategori-kategori manusia, itu kan begitu. Kalau itu hanya kategori manusia maka sangat subjektif sekali dan tidak bisa dibuat generalisir. Tentu perspektif persepsinya akan berbeda-beda, itu kan demikian. Tapi ya udah kembali pada objektivitas saja, itu begitu Mas. Jadi emang sungguh-sungguh ada lah manusia itu menggambarkan sistem tersebut, itu kan begitu. Walaupun dalam kenyataan kan begitu kan, kita bilang rapi nggak rapi, terkadang itu kan ukurannya apa rapi nggak rapi, itu kan demikian. Cuman kalau kita masuk pada sistem hal ini kita bicara keteraturan, kita punya kategori tadi Mas, adanya tujuan, adanya unsur, adanya fungsi yang siklus dan sebagainya tadi itu, sehingga memang dia sungguh-sungguh itu eksis kan begitu, dan manusia menangkap dari situ kan begitu kan ya. Jadi mungkin kita samakan persepsi dulu Mas ya. Apakah lepas dari kesadaran itu bagaimana? Jika lepas dari kesadaran adalah objektif, ya memang harus objektif, itu kan demikian. Cuman objektif sekalipun, karena ingat ada pengamat Mas, ada manusia. Nah, manusia itu menyadari adanya bangunan sistem di realitas itu, maka dia akhirnya bisa mengkonseptualisasikan dan menteoritiskan sistem tersebut. Jadi begitu Mas jawaban saya untuk Mas Canggih, itu gitu jadinya. Oke.
Mas Canggih ya, udah. Eh, Mas Fuad, monggo di on mic ya, silakan. Ini sedang di perjalanan kayaknya. Iya, lagi di perjalanan. Assalamualaikum Mas Gigi, salam kenal lagi. Waalaikumsalam Mas. Eh, Nama saya Fuad Abdullah. Saya kebetulan adalah seorang filsuf agnostik ateis, jadi agak sedikit ironis karena nama saya Fuad, saya tidak percaya sama hati, tapi nama saya Abdullah juga saya tidak berhambakan Allah. Nah, apa yang membuat saya menjadi agnostik adalah saya mempelajari semua argumen-argumen yang sama seperti yang Mas Gigi pelajari, yaitu ya argumen cosmological argument, termasuk model ontological argumennya Alvin Plantinga, termasuk argumen-argumen personal dan argumennya lain. Practically hampir semua argumen tentang Tuhan saya pelajari. Dan semakin saya mempelajarinya, semakin ragu saya sama Tuhan. Walaupun saya tidak saya tidak akan mengatakan saya tidak percaya Tuhan, saya lebih mengatakan saya tidak tahu, saya adalah agnostik di dalam gnostic sense ya. Nah, saya pengen tanya, tapi ini bukan pertanyaan filosofis. Ini saya harap tidak seperti pertanyaan jebakan. Saya karena betul-betul memang curious aja, penasaran. Kenapa di saat saya mempelajari ini semua, sekali lagi akhirnya saya memutuskan menjadi agnostik. Sementara Mas Gigi tetap menjadi seorang teis, karena saya asumsikan Mas Gigi sudah teis dari awal gitu. Apa yang membuat Mas Gigi memutuskan untuk menjadi teis dan terutama menjadi berkomitmen dengan Tuhannya Islam, yaitu Allah? Saya asumsikan jenengan ini bertuhankan Allah. Apa yang dimiliki oleh argumen-argumen tersebut sehingga akhirnya yakin, oh Allah lah Tuhanku? Terima kasih. Makasih Mas Fuad. Wah, ini menarik, ini bisa kenal Mas Fuad ini menyenangkan ya. Alhamdulillah. Jadi kenapa kok Islam? Memang kenapa sampai kok Islam saya menyatakan Tuhan itu adalah Allah, tentu tidak cukup dengan kajian hari ini, Mas. Ini kajian sekedar menunjukkan oh ada yang mutlak, ada Tuhan, itu selesai masalah. Siapa nama Tuhan itu dan sebagainya. Tentu teman-teman sekalian, saya akan mencari agama yang itu konsisten dengan filsafat tersebut. Itu begitu. Saya akan mencari agama yang itu konsisten menunjukkan keesaan kemutlakan Tuhan, Mas. Itu begitu. Saya menemukan itu dalam Islam. Itu begitu ya. Dan akhirnya juga misalkan di surat Al-Ikhlas misalkan, ini saya agak melebar dikit, mohon maaf ya. Jadi memang di situ menunjukkan kemutlakan Tuhan yang menunjukkan esa, dalam artian dia tidak terikat sebab akibat, dia tidak terikat ruang dan waktu, dia bergantung semua padanya tapi dia tidak bergantung pada yang lain. Artinya tadi ya cocok dengan filsafat kami yang kami bangun tadi. Lalu dia tidak terikat sebab akibat dan tidak ada yang menyamai dan sebagainya. Itu begitu. Saya melihat Islam sebagai yang paling relevan dengan filsafat yang kami bangun, Mas. Itu demikian. Terus juga termasuk kita perlu mengkaji, Mas. Ini tentu yang ahli ya, orang bahasa sama orang sejarah ya. Mungkin kalau di UNER itu ada Ustadz Menahem Ali itu ya, mungkin pernah dengar nama itu ya. Itu yang ahli bahasa tentang sejarah nama Allah itu bagaimana, itu kan begitu. Cuman sepemahaman saya, sejauh yang saya paham, nama Allah itu ya sungguh-sungguh hanya boleh disematkan pada Tuhan Yang Maha Esa, itu begitu. Tidak boleh kepada yang lain, kepada manusia, kepada dewa dan sebagainya. Tapi kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi itu. Bahasa Arabnya ma'rifah badal ma'rifah, Mas. Artinya dia itu nama yang sangat spesifik hanya untuk Tuhan. Itu kan begitu dalam sejarah bahasa Arab itu demikian. Dan Islam, ini saya sambil menyampaikan ya Mas ya, Islam itu agama yang menekankan rasio. Ada banyak ayat Quran yang itu sungguh-sungguh menunjukkan kita disuruh berpikir, mengamati alam semesta, mengambil hikmah di baliknya, itu kan demikian. Terus selain ayat itu juga ada ayat Ar-Rahman 1-10 yang menyatakan Tuhan itu menciptakan mizan atau equilibrium, menciptakan yang namanya hukum-hukum keseimbangan. Dari situlah kita bisa belajar generalisasi, kita bisa belajar sistem. Itu ayat yang menginspirasi saya itu di situ, Mas, jadinya, Mas. Jadi memang saya menemukan Islam itu agama yang rasional ya, agama yang sangat
filosofis. Ya walaupun umatnya juga banyak menolak filsafat ya Mas ya. Umatnya bukan Islamnya itu kan demikian. Sehingga saya yakin Tuhan yang esa itu adalah Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan kami ya. Apa di luar kajian ini tentunya. Tapi kalau tadi Mas Fuad menanyakan, "Loh, kenapa kok yakin dengan Allah?" Ya tadi karena konsisten dengan kajian sistem kami itu begitu. Mas Fuad, memang saya juga ada kesamaan dengan Mas Fuad dalam artian saya melihat argumen-argumen adanya Tuhan, itu saya menilai banyak kelemahan, Mas. Itu begitu. Disitulah saya berniat bagaimana apa namanya memahami realitas secara utuh, itu kan demikian. Berangkat dari dekonstruksi atas argumen-argumen kosmologi dan teleologi, maka saya menghasilkan sistem ini. Itu kan demikian ya, sehingga saya sampailah menjadi teis itu demikian. Mungkin itu Mas apa jawaban saya untuk Mas Fuad. Oke, Mas Gigi. Itu Mas. Boleh ditanggapi oleh Mas Fuad ya, karena masih resen. Silakan Mas Fuad. Oke, eh, saya senang banget sama jawabannya Mas Gigi. Saya terinspirasi juga berangkat dari kelompok Sufi ya. Jadi salah satu yang sempat menjadi pahlawan saya itu namanya Ibnu Al-Arabi dengan Pak Wahdatul Wujudnya. Saya nggak berani ini melampaui jenengan, tapi seandainya jenengan ini banyak berbicara tentang ketuhanan di dalam konsep Islam, akan sangat hebat. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih Mas Gigi. Terima kasih Mas Gede. Oke, terima kasih Mas. Iya. Oke, ini saya kira masih ada waktu sekian menit ya. Gimana Mas Bernard? Masih ada yang sampai? Oh ini ada Mas Bung Darmayasa. Ya, bacakan gininya Bung Darmayasa dulu ya. Izin bertanya Bang, jika dimulai dari induktif, apakah argumentasi adanya desain atau imaterial mungkin adalah argumentasi sementara? Karena sejauh pengamatan hanya bisa dicercap pola-pola saja, cenderung pola naturalistik kompleks. Sehingga argumen desain dan tujuan mungkin terlalu jauh dan kurang kuat. Artinya hanya karena ada keteraturan dan kompleksitas. Bukan berarti secara otomatis ada desain di baliknya. Bagaimana tanggapan Bapak? Matur nuwun. Oke, ya menarik ya. Memang tadi berangkat dari apakah desain ini sungguh-sungguh ada atau bagaimana. Itu kan begitu. Jadi kami dalam mengkategorisasikan desain, keteraturan, itu kami bedah Mas. Apa unsur-unsur dikatakan teratur, itu kan begitu. Ketika kita mengatakan teratur, pasti Mas harus ada yang namanya pola, itu begitu. Kalau nggak ada pola Mas, ya dia acak. Simpelnya kan demikian. Adanya pola ini pasti dia mengarah pada sesuatu. Kalau dia nggak mengarah, ya nggak ada pola, otomatis kan demikian. Ya dia acak aja, udah nggak jelas, undefined atau mungkin unpredictable, kita nggak bisa buat generalisasi dan sebagainya. Maka dikatakan desain. Tadi saya menawarkan minimal ada 3 unsur. Ada 3 variabel, yaitu yang pertama harus ada tujuan. Tujuan ini sebagai visi untuk unsur-unsur ini mengarah ke sana semua loh, itu kan begitu. Lalu dia membentuk fungsi kedudukan masing-masing. Fungsi, kita bicara fungsi Mas ya, pasti dia mengarah untuk mencapai target tertentu atau tujuan tertentu. Itu filsafat dasar, kan begitu kan ya. Jadi dalam artian, ketika memang dia real ada dan kita bisa membuat generalisasi, maka dia sungguh-sungguh ada Mas. Desain itu ada, itu kan demikian. Bukan sekedar hipotesis sementara atau sekedar bagaimana persepsi manusia, itu kan demikian. Dan itu dibuktikan oleh Big Bang misalkan, itu sudah sangat jelas. Maksudnya Big Bang memprediksi bahwasanya ketika Bang terjadi, maka dalam keadaan kadar keteraturan yang paling tinggi, itu kan demikian ya. Seiring bertambahnya waktu, maka dia muncul rezim kekacauan, artinya apa? Keteraturan yang menurun sampai menuju goal ending akhir Mas. Ya, tujuannya akhir semesta itu kan demikian. Berarti apa? Kekacauan itu sebenarnya justru menunjukkan adanya desain, itu kan begitu. Kekacauan dalam teori sistem kami itu dia menunjukkan adanya desain. Kalau keteraturan itu stagnan, kita berpikir terbalik ya. Keteraturan itu stagnan, ada terus kayak Newton, apa yang dikatakan Newton,
itu akan mengalami paradoks, Mas. Paradoks yang luar biasa. Yang pertama, dia tidak bisa menjelaskan bagaimana penurunan energi, itu begitu. Tidak bisa menjelaskan bagaimana fakta kekacauan, dan terkena paradoks-paradoks ketidakhinggaan. Itulah kenapa desain itu jangan dipahami hanya teratur, sudah, tidak begitu. Tapi dia keteraturan yang semakin menurun. Kita bisa nggak buat generalisasi dari situ? Jika bisa, Mas, dia sungguh-sungguh ada dan objektif. Kan begitu kan? Bukan sekedar ini maunya saya nih, saya tepatkan agar membuktikan Tuhan. Tidak demikian. Tapi tadi berangkat dari sistematika tadi, itu begitu ya. Tapi kalau Anda membaca argumennya Landcraig misalkan, atau Aquinas misalkan, itu sudah ada persepsi ini Tuhan harus ada terlebih dahulu, Mas. Itu gitu. Apalagi Anda membaca 5 argumen adanya Tuhan dari Aquinas misalkan. Itu Tuhan pasti ada. Memang dia teolog ya, lebih ke teolog. Artinya dia sudah mengasumsikan terlebih dahulu. Nah, kami tidak demikian. Itu kan demikian. Nah, maka pusatnya adalah apakah memang dia sungguh-sungguh ada dan bisa melakukan generalisasi. Jika ada, Mas, dan dia terbukti, maka dia memang sungguh-sungguh ada. Yang namanya desain keteraturan itu, yang berpijak pada 3 unsur tadi. Itu begitu, Mas, jawaban saya. Itu jadinya. Oke, Bung Tinggal. Terima kasih Mas Gigi. Soalnya menarik kayak lagi deh ya. Soalnya menarik karena kita bicara tentang desainer, seolah-olah di sini walaupun secara induktif seolah-olah kita dari awal itu tidak ingin bahwa ada salah satu bahwa ada desainer gitu, tapi kok rasa-rasanya dari awal itu memang diarahkan untuk menemukan desainer. Pada akhirnya kenapa tidak dilepaskan begitu saja secara naturalistik ya. Jadi keteraturan itu ya emang tidak teratur, kemudian itu secara naturalistik saja gitu. Apakah perlu ada desainer dari itu kan mungkin kita nggak tahu desainer apakah ada desainer atau enggak. Mungkin aku juga gini berpikir apakah ada ketika Big Bang terjadi dan sebagainya, apakah itu ada desainernya atau emang itu naturalistik dari alam semesta. Nah, apakah kemudian berkaitan dengan ruang dan waktu tadi kata Mas Gigi ya, itu menarik juga karena selanjutnya itu saya ingin juga bertanya pandangan Mas Gigi juga. Mungkin kalau ada penjelasan tentang ruang dan waktu itu, tadi kan mungkin agak sedikit atau gimana ya tentang ruang dan waktu itu fungsinya apa, kemudian ketika kita menjelaskan kosmos itu. Mungkin di situ mungkin ada tambahan pencerahan bagi saya. Peran ruang dan waktu dalam kosmos sehingga kita bisa menentukan bahwa desainer itu memang objektif ada gitu loh Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya Mas, memang begini, memang ujung teori kami kan Tuhan itu ada, itu begitu. Cuman gini Mas, dilihat aja bagaimana sistematikanya dan bagaimana logikanya runtut atau tidak dan objektivitasnya itu bisa dinilai Mas, itu begitu. Akan kelihatan mengasumsikan yang pertama, jika dia berbelit-belit seperti Thomas Aquinas yang itu menjadikan kesimpulan sebagai argumen. Anda bisa baca 5 jalan argumen Tuhan, itu mengasumsikan semua Mas. Kedua, argumen a priorinya si Anselmus itu Mas, sebelum membuktikan adanya Tuhan, dia doa dulu, bayangin. Pernah baca biografinya ya? Dia berdoa dulu pada Tuhannya, itu kan begitu. Nah, otomatis kan dia sudah mengasumsikan Tuhan itu harus ada. Nah, itu begitu. Jadi kok banyak lompatan, cepat menyimpulkan, ya itu pasti sudah a priori dalam dirinya sudah mengasumsikan terlebih dahulu. Coba jenengan lihat dari argumen kami di mana yang lompat, di mana yang berbelit-belit misalkan Anda bisa tunjukkan. Tapi kalau bersifat alamiah, sistematis, runtut dan ya tadi ya realis dan objektif ya, itu memang pencarian yang jujur Mas. Cuman ketemunya adalah Tuhan itu ada, kan begitu kan. Yang membedakan di situ Mas ya. Saya memberikan standar saja untuk agar bisa menilai dengan tepat. Itu demikian. Dan kami pun menyatakan desainer itu ada tidak sama seperti argumen intelligent design maupun keteraturan alam. Dalam sistem kami Mas, keteraturan itu hanya sebagai ya perwujudan keterbatasan, bukan gini keteraturan menunjukkan adanya Tuhan, tidak seperti itu kan argumen keteraturan standar ya, itu kan sudah saya bantah itu di awal. Tapi keteraturan itu
adalah perwujudan dari keterbatasan. Kekacauan juga wujud perwujudan dari keterbatasan. Itu yang membedakan kami ya Mas dengan argumen-argumen pada umumnya. Jadi simpelnya adalah tunjukkan saja mana yang itu sekiranya lompat logika yang menunjukkan keterburu-buruan. Tadi saya sudah meng-highlight Mas. Setelah kita menunjukkan alam terbatas, maka kita jangan terburu-buru. Saya sudah nyatakan itu berkali-kali ya. Jangan terburu-buru, jangan sekedar hanya menggunakan Occam's Razor itu, jangan seperti itu. Bahkan tadi saya sebelum menyatakan sebab akibat terbatas, kita masuk hakikatnya terlebih dahulu. Kan begitu, bagaimana gradasinya, sistemiknya bagaimana. Itu demikian Mas. Terus fungsi ruang dan waktu. Memang di sini kami tidak singgung secara eksplisit ya, tapi ketika mengkaji teori Big Bang, itu secara include sudah mengkaji ruang dan waktu Mas. Saya singkat memang, saya shortcut. Tapi dalam disertasi kami sediakan bab khusus Mas, di bab 3 itu, yaitu tentang Big Bang itu dibangun atas dasar dua teori besar, yaitu relativitas umum, gravitasi itu loh, gravitasinya Einstein itu, ruang waktu adalah satu kesatuan, dan gravitasi adalah hasil distorsi materi terhadap ruang waktu menjadi lengkungan, itu kan begitu. Dan teori kuantum itu kan begitu, yang menjelaskan tentang momen-momen awal alam semesta. Sehingga kajian ruang dan waktu itu sangat fundamental dalam teori Big Bang. Karena apa? Dia akan berkonsekuensi, lengkungan ruang dan waktu itu berkonsekuensi pada yang namanya, oh berarti alam tidak stagnan, tapi alam itu dapat mengembang dan mengerut. Bertentangan dengan ruang waktunya Isaac Newton yang menyatakan ruang waktu bersifat mutlak, dan ruang waktu itu seperti kayak ya arena datar begitu, itu kan begitu. Nah, itu kan maklum Newton belum bisa menemukan apa penyebab gravitasi. Newton hanya menjelaskan, oh ya, adanya gaya tarik antar benda bermassa. Tapi nggak bisa menjelaskan kenapa kok benda bermassa yang besar itu menyebabkan tarik-menarik. Datanglah Einstein, itu gitu. Begitu Mas, jadi tetap penting, yaitu dalam relativitas umum ya, khususnya untuk mengizinkan, oh iya, ruang waktu yang melengkung itu mengizinkan alam itu mengembang. Lah, jadilah temuan Hubble itu, Mas, yang menunjukkan bahwasanya, oh alam itu saling menjauh satu sama lain. Hubble sama Lemaitre itu ya, George Lemaitre. Itu fungsinya kajian ruang dan waktu. Begitu, Mas, jawaban saya untuk Mas Dharmayasa. Oke, Mas Dharmayasa, saya kira. Baik, terima kasih Mas Gigi. Soalnya ketika bicara ruang dan waktu juga tertariknya nanti kan pada akhirnya kalau kita percaya bahwa ada desainer pasti itu apa namanya, ketika ada desainer kemudian kita bicara tentang kosmos yang muncul sama yang berakhir kayak itu istilahnya, kalau hari akhir kalau dalam bahasa agama-agama dan sebagainya gitu seolah-olah bisa menjelaskan itu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih Mas Gigi. Terima kasih, Mas Dharma. Oke, saya kira tepat ya, karena ini sudah pukul 9, dan ini berbicara tentang Tuhan memang tidak ada pernah habisnya ya, karena rasa penasaran manusia berkaitan dengan Tuhan itu ada, itu sangat banyak memicu pemikiran-pemikiran ya. Sehingga tadi di pengantar Mas Gigi sampaikan sampai ada 20-an argumen adanya Tuhan. Tapi sebenarnya saya penganut argumen untung-untungan, Mas. Jadi kalau misalnya percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan itu lebih untung percaya Tuhan. Kalau misalnya Tuhan Pascal Weger. Iya, ya. Kalau misalnya Tuhan itu tidak ada, lalu saya percaya Tuhan itu ada, jadi kan saya tidak ada problem apa-apa di sana. Tapi ketika saya tidak percaya Tuhan, lalu Tuhan itu ternyata ada, saya kan di sana dosa. Nah itu mungkin argumen yang paling aman. Oke, saya kira cukup ya, dan saya meminta closing statement dari Mas Gigi untuk mengukuhkan teorinya Mas Gigi berkaitan dengan teori apa tadi itu sistem kosmoteologis. Mungkin sebagai closing statement untuk mengukuhkan teorinya Mas Gigi seperti apa? Oke. Terima kasih Beli kesempatannya. Jadi memang
teori yang kami gagas ini adalah ikhtiar sungguh-sungguh, ikhtiar yang jujur untuk bagaimana mengakhiri pencarian untuk menjawab pertanyaan yang sangat ultimate tadi, dari manakah asal-usul alam dan sebagainya. Memang waktu saya merumuskan teori ini, ya, dan juga saya sejak kecil tuh memang saya adalah teis, itu kan begitu. Tapi waktu saya merumuskan teori ini, saya berusaha untuk melepaskan terlebih dahulu. Dalam artian, loh berarti ateis dong, agnostik. Saya sedang mencari, itu begitu. Tidak bisa divonis agnostik atau ateis, saya sedang mencari, itu begitu. Nanti ada endingnya, itu begitu. Saya memikirkan diri seperti itu, Mas. Memikirkan diri seperti itu. Jadi, maka saya itu menyusun, saya belajar itu semua rumpun argumen kosmologi dan teleologi, sebagaimana yang disampaikan tadi Mas Fuad tadi. Saya belajar dan jujur saya tidak puas, itu kan begitu. Padahal kalau bicara Tuhan itu ya wajib kita berangkat dari kajian asal-usul alam. Tapi kalau saya tidak puas, itu kan begitu. Akhirnya apa yang saya harus lakukan, itu kan begitu. Lah, tentu saya berangkat dari yang namanya keresahan, saya harus bisa menjelaskan realitas secara utuh terlebih dahulu. Maka itu menjadi argumen yang kuat untuk memastikan Tuhan itu ada atau tidak, itu kan begitu. Sehingga tercetuslah ide sistem tadi itu. Memang ide sistem ini bagaimana dia tidak sekedar menggabungkan antara kosmologi dan teleologi, tapi bagaimana berangkat dari dekonstruksi, dan dia tentunya bagaimana menjelaskan bahwasanya keterbatasan itu adalah kepastian, itu kan demikian. Lalu dia itu dapat membingkai, mendasari keteraturan dan kekacauan. Begitu rekan-rekan sekalian, yang berujung pada keterbatasan creatio ex nihilo dan juga keterbatasan imaterial. Maka ya tadilah ketemulah yang namanya kreator atau pencipta yang disebut dengan Tuhan. Ya monggo, Tuhan, kreator atau causa prima, silakanlah. Istilah itu monggo lah, yang penting substansinya itu demikian. Lah, lalu kami menyimpulkan bahwasanya argumen yang kami advokasi ini bukan rumpun argumen kosmologi, karena kosmologi murni hanya mengkaji tentang bagaimana asal-usul alam, kausalitas, gerak, dan sebagainya. Tapi tidak memasukkan aspek keteraturan. Toh sama ini juga tidak bisa dinyatakan sebagai rumpun teleologi, apalagi karena apa? Ini juga mengkaji tentang kausalitas yang mendasari keteraturan dan kekacauan. Dalam argumen keteraturan itu adalah argumen, bukti. Kalau dalam sistem saya bukan argumen, tapi sebagai pendukung argumen. Yang artinya apa? Keteraturan itu adalah bentuk dari keterbatasan. Kekacauan adalah bentuk dari keterbatasan. Itu yang membedakan argumen kami dengan argumen kosmologi maupun argumen teleologi. Ya, itu beli, semoga menjadi manfaat dan semoga menjadi kontribusi positif dalam level teori baru, dan semoga kita bisa ketemu lagi dalam kajian yang kedua tentang teori sistem kritik atas ateisme itu bagaimana sih, kan begitu. Oke, Terima kasih Beli dan Mas Dokter. Terima kasih Mas Gigi. Mungkin nanti kita akan agendakan selanjutnya. Semoga Mas Gigi bisa untuk hadir kembali di forum kami di Akademia. Saya kira demikian ya diskusi kita dan sharing kita yang dipantik oleh Mas Dr. Gigi Saputra MAG. Dan saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam memandu acara pada malam hari ini, dan saya akhiri dengan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Beli, Mas Odi, terima kasih.